Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ukiah dan ceritakan anna Syafi'i iku maridha wong kang gering, maridatan gering syadidatan kang banget. Di Misra ana ing tanah Mesir. Makana mangkana sapa Imam Syafi'i yaqulu berkata sapa Imam Syafi'i, Allahumma ya Allah, ingkana lamun ana ikilah gering fi hadza ridhaka ing dalem ikilah ridho panjenengan. Fazidni mangka nambahi panjenengan maring kula minhu saking gering. Fakataba maka mengirimkan ilahi maring Imam Syafi'i sapa ba'dul ulama, sebagian yang ulama. Wahya ba'dul ulama iku Idris bin Yahya al-Mu'afiri. Ya Aba Abdullah, Bapak Abdullah, lastana tasira min rajulin iku saking wong lanang al-bala'i kang lagi kena blai. Fas'al mangka jaluka sapa sira Allah ing Gusti Allah al-afiyata ing sehat. Para maka balik sampai Imam Syafi'i angkoli saking ucapan Imam Syafi'i hadza yaiki wastaghfarolan nyuwun ampunan minhu saking Allah Ta'ala. Kabada hadza sawisaiki Allah yang Gusti Allah Ta'ala al-afiyah yaitu waras. Faraja alang kabalik angkoli hadza wastaghfara minhu. Wastaghfara lan amir istighfar. Minta ampunan sapa Imam Syafi'i nusaki Allah. Kabada sawi sekilah wallahu utawi Gusti Allah iku alamu zat kang ngawirwi. La Allahu menawa ana sapa Imam Syafi'i. Mau utai barang iku hukia kang diceritakan anhu saking masuk ana husnul kelakuan. Karena anak Sopi Imam Syafi'i yaqulu berkata fi du'ain dalam doa, Allahumma ya Allah ij'al dadaqna hayrati kebagi saingsun babi malan kelawan barang ahbab tak kang demen panjenengan ingsun. Titik. Diambil daripada kitab Quatul Qulub fi mu'awalatil mahbub. Diceritakan Imam Syafi'i sedang dalam keadaan sakit keras. Kemudian dikirimkanlah catatan kepada sebagian ulama. Maka sebagian ulama itu mengutus namanya Idris, Imam Idris bin Yahya. Kemudian Imam Idris mendatangi Imam Syafi'i dengan seraya berkata, ya Aba Abdullah, ya Abu Abdullah, kalau kamu sakit, ini masalahnya Imam Syafi'i gini berdoa. Imam Syafi'i berdoa. Doanya Imam Syafi'i, ya doanya wali ya. Doanya wali. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, kalau engkau berkehendak saya ini sakit dan engkau meridhoi sakit saya, maka biarkanlah sakit saya tambah. Gitu. Jadi biarkanlah saya dalam keadaan sakit. Kalau memang engkau meridhoi
menginginkan saya sakit. Begitu. Nah kemudian sebagian ulama tadi, Imam Idris mendengar apa yang didoakan oleh Imam Syafi'i, mengingatkan. Kata Imam Idris, ya Abu Abdullah, maksudnya ke Imam Syafi'i. Nah, kamu itu kalau berdoa, ya jangan gitu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai sesuatu yang sehat. Kan gitu. Maka berdoalah, ya Allah, jadikanlah kami dalam kebaikan-Mu dan apa yang Engkau cintai. Maksudnya adalah, jadikanlah saya dalam keadaan sehat atas sakitku, dan jadikanlah kebaikan-kebaikan-Mu menjadi sesuatu yang Engkau sukai, Engkau ridhoi. Nah, gitu. Maka kemudian Imam Syafi'i berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kami, kita itu kesehatan dan kebaikan apa yang Engkau sukai. Ruqyah dan ceritakan an ba'dil imam, sebagian imam as-salafiyah kang bangsa dingin. Kanu anak sapa umamus salaf. Yahtabiruna pada ngalap ihtibar al-muta'allima ing wong kang belajar mudatan ing mangsa fi akhlaqing dalam akhlak kasiman. Fa in wujida lan lamun fa in wajadu lan lamun pada nemu sopo man ing dalam kene belajar halkan ing bagus pekertine atau budi pekertine. Rodian kang asor, andap asor. Rodian kang andap asor itu apa? Rendah diri, tidak sombong. Manau kang nyegah ataluma nyenta belajar iku asyadul man'i, sebanget-bangete mencegah. Wa qaululan pada berkata sopo imam-imam salaf, ana ustanai ku belajar yasta'inu amrih pitulung bil ilmi kelawan ilmu ala muqtadul khuluqi ing atase nak terapi maring budi pekerti. Almardi kang anda pasor payasiru maka dadi apa ilmu yaiku alat sirri, sebagai alat rahasianya pihaqing dalam hak si muta'allim. Wajaduhu lan nemu sapa wong mazhabul akhlaki ing bersianing akhlak. Muhadzabul akhlaki ing bersih akhlak. Qayaduhu kang mengikat bidaril ilmi ing dalam desa ilmu, wa 'allamahu lan ngawruhi, wa malan barang atlaquhu yen ta ora nguculaken qoblal istiqmali sedurunge nyempurnaken, hifatan ing wedi ayak tasara nyenta nyendek alal ba'di ing atase setengah. Wala takmalanan ora sempurna apa nafsu awak dhewe kesiwa. Fayafsidu mangka ngerusak bi kelawan ilmu. Ngerusak apa? Dinahu ing agamane. Wa dina ghairah dan agamane wong kang sejen.
Wa hadza utawi ki ku al-ihtibaru sebagai ihtibar, pengingat. Kila dan ucapakan na'udzubillahi, na'udzu nyuwun perlindungan kita billahi Gusti Allah min nisfi mutakallimin, saking separone ahli kalam, wanis fitobibin, lan separone ahli kedokteran. Fadzalika utawi mengkono mau iku yufsidu bisa merusak ad-dina ing agama. Wa hadza utawi iku yufsidu merusak al hayatad dunia ing kehidupan dunia. Titik. Dari sebagian ulama salaf mengingatkan, sebaiknya orang yang sedang belajar menuntut ilmu itu berikhtibar. Ikhtibar itu sebagai pengingat, ya. Ikhtibar itu sebagai pengingat, percontohan bagi orang yang menuntut ilmu untuk menjaga di dalam etika atau etika belajar menuntut ilmu. Artinya ketika dia mengaji, menuntut ilmu, disertai dengan akhlak yang bagus, ya, disertai dengan akhlak yang bagus, di mana akhlak yang bagus itu akan menjaga ilmu dan dirinya, sehingga dirinya ini tidak terperosok ke dalam kesesatan atau kesalahan karena sebab ilmunya. Anak-anak, kalau orang yang punya ilmu itu cenderung punya watak sombong. Punya watak sombong. Maka itulah di sini diingatkan bagi orang yang menuntut ilmu hendaknya selain menjaga wataknya juga berperilaku andapasor. Andapasor itu adalah orang yang jadi rendah diri ini bukan saya rendah, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah tidak sombong. Sama seperti kalian ketika belajar di pesantren, belajar sama kiaimu, kamu jangan sok merasa bisa. Begitu. Karena itulah efek daripada ketika orang memahami ilmu, itu cenderung ilmu itu ngajak orang sombong. Gitu. Jadi artinya ilmu pun butuh diperhatikan, butuh hati-hati. Kalau salah kamu memegang ilmu, nggak paham, maka kamu sendiri yang akan terpeleset oleh ilmunya. Oh, orang kalau punya ilmu, mengerti sesuatu, kan dia, siapa dulu? Gua, saya. Dia paham. Nah, gitu. Ketika kalian ini menjadi senior, kemudian dia lebih tahu, kalian ini lebih tahu dibanding dengan anak-anak yang baru yang ada di bawah. Kalian kan punya rasa egois, punya rasa sombong. Lu kan anak baru, lu tahu apa? Ini adalah termasuk efek di mana kalian ini jangan sampai tergoda nafsunya. Karena sebab kalian lebih dulu belajar tentang ilmu. Gitu. Jadi artinya kalian itu mencari ilmu itu bukan untuk sombong-sombongan. Ingat itu. Ingat. Jadi ketika kalian ini yang lebih senior, yang mungkin lebih dulu belajar, ketika memahami, kok tidak sombong, merasa lebih tahu dibanding anak-anak yang baru. Paham? Namanya ilmu itu untuk berbagi. Berbagi, bukan untuk disombongkan. Oh, begitu. Kalau kalian terjebak di dalamnya, maka kalian akan terus menjadi orang yang sombong dan membanggakan ilmunya. Ketika orang sudah membanggakan ilmunya, maka saya jamin orang tersebut tidak ada amaliyahnya. Karena kerjanya hanya cuma nyombongin ilmu. Saya kasih contoh. Ada orang menghafalkan hadis. Orang terpleset ketika dia tidak memahami sepenuhnya bahwa al-hadis yang dihadiskan oleh Kanjeng Rasul adalah untuk dimaknai, dipahami secara menyeluruh. Bukan untuk dijadikan sebagai sebuah perdebatan atau hujah. Hujah itu alasan. Alasan untuk menyerang orang atau alasan untuk mempertahankan dirinya.
Oh nggak bisa, kalau menurut saya begini. Dan itu dia pintar hanya di dalam perdebatan. Dia mungkin debat dia paham, ngomong dia pintar, hadis dia banyak apa. Tapi lihat dalam tingkah dan kelakuannya. Dilakukan nggak hadisnya? Nggak ada. Cuma buat apal-apalan doang. Pintar doang di mulut. Ini hadisnya begini, hadisnya begitu. Pak. Sampai udah jalanin belum? Satu aja. Dijalankan. Bukan hanya untuk sebagai menasihati orang. Kalau untuk nasihatin orang, nasihati diri sendiri dulu. Sebelum kalian nasihatin orang. Itulah kenapa Quran menasehatkan. Dinasihati di dalam Al-Quran. Agar kita ini jangan terperosok, jangan sombong ke dalam ilmu. Bahkan lebih ekstrim Al-Quran memberikan. Wala tastaru bi ayatillahi samana qalila. Jangan kau jual. Dijual ini diumbar. Ayo. Ayat-ayat Allah. Yang gak cuma Al-Quran, termasuk hadis juga. Hadis juga termasuk bagian daripada ayat Allah. Iya, tapi lewat kanjeng Rasul. Ini jangan kalian umbar. Maknanya ke sana. Mentang-mentang hafal hadis. Ini hadisnya begini, hadisnya begitu. Ini begini, sok tahu banget. Sementara amaliyahnya nol. Nggak ada. Mau buat apa? Ya, ini pelajarannya, Pak. Inilah makanya di sini mengingatkan, kalau tidak maka kalian akan mendapatkan kerusakan, kerusakan di dalam agamanya dan juga di dunianya, karena dia nggak memahami tataran ilmu seperti apa. Begitu maksudnya. Dalam belajar juga harus paham bahwa ilmu itu punya tatrapan. Gitu. Mau tanya Pak ya, tatrapan itu apa sih? Tatrapan itu manajemen kan? Tata cara. Begitu. Jadi ilmu itu nggak, begini. Pemahaman itu nggak kayak gitu. Pemahaman itu ada disiplin. Disiplin tetap pemahaman. Paham? Begitu. Artinya disiplin itu begini nih. Kan gitu. Biar kalian nggak bingung. Disiplin pemahaman maksudnya masih apa? Maksudnya apa disiplin? Disiplin ilmu, disiplin pemahaman itu. Artinya disiplin pemahaman, disiplin ilmu itu adalah ketika kalian punya ilmu, ya kalian menjalankan ilmunya. Nggak ditonton, nggak cuma diapalin, tapi dipraktekkan. Paham? Ngerti ya? Ngerti. Ke atas. Gitu aku. Lanjut. Hukia dan ceritakan anak Sulaiman bin Abdul Malik. Lama semangsane dahola manjing sapa Sulaiman al-Madinah ta ing Madinah. Hajatan hale wong haji. Hajatan hale wong kang haji. Ola berkata sapa Sulaiman, hal anata. Dia kelawan mau rajulun utawi wong lanang. Adroka kang tinemu. Udatan ing wilangan minas sahabati saking sahabat. Adakah bilangan atau salah satu dari sahabat? Qalu berkata sapa ahlul Madinah. Naam, nggih, ada. Siapa? Yaitu Abu Hazim. Namanya Abu Hazim. Di sini Abu Hazim Kiai Salman. Ya Salman nama anaknya Hazim. Jadi dia itu Abu Hazim. Abu Hazim farsala maka ngutus ilai maring Abu Hazim falamma sumangsane. Atahu nekani sapa Sulaiman hu ing Abu Hazim. Ola berkata sapa Sulaiman, ya Abu Hazim, ma utawi apa lanah kedua iku kedua kita. Nakrahu sengit kita al-mauta ing mati. Ola berkata sapa Abul Hazim, annakum karena setemene sira kabeh iku amaratun nyentang rameaken sira kabeh
ad-dunya ing dunia. Wa harabtum lan rusak sira kabeh al-akhirate ing akhirat. Fatakrahuna maka pada sengit sira kabeh al-khuruja ing metu. Minal imrani saking keramehan. Ilal harabi maring kerusakan. Qala berkata sapa Sulaiman, "Sadaqta, bener sampean." Cuma qala maka kari-kari ngucap, "Laita menawa kita syariru weruh kita. Mau tahu barang lana maring kita. Mau tahu barang lana iku kedua kita yang Allah yang sandingan Gusti Allah Ta'ala." Qala berkata sapa Azib, "Arad nentuaken amalika ing amale sira. Ala kitabillahi ing atase ketentuan Allah Ta'ala." Qala berkata, "Fa'ina maka endine ajituhu nemu ingsun." Qala berkata si Azib fi qoulihi ta'ala ing dalam firman Gusti Allah, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Innal abrara karena setek meneh pira-pira wong kang bagus iku lafi na'im ing dalam kenikmatan Allah, wa innal fujjara lan pira-pira wong kang lacut yang celaka iku lafi jahim ana ing dalam neraka jahim. Qala berkata sapa Sulaiman, "Fa inna rahmatillahi ta'ala." Maka dine rahmat Allah Ta'ala. Qala berkata Sulaiman Hazim, "Rahmatullah utawi rahmate Gusti Allah Ta'ala iku qaribun luwih parek minal muhsinina saking pira-pira kebagusan." Qala berkata sapa Sulaiman, "Ya laita menawa mana kepengen syari kepengen ingsun kaifa al-ardu iku nentuaken Allah ing atase Gusti Allah Ta'ala godan ing waktu sukiki." Qala berkata sapa Imam Hazim, "Amal muhsinu anapun utawi wong kang gawe bagus bakal ghaib kaya dene wong kang ora duwe omah allazi kang yak dimumarek ala ahli ngatasé ahline si wong. Amal musiu anapun utawi kang mulumaku bakal abaki kaya dene wong kang mangkat yak dumu kang marek ala siwa ala maulahu ing ngatasé tuane." Fa baka mangka nangis sapa Sulaiman. Fa baka mangka nangis sapa Sulaiman hatta ala sehingga banter apa sautuhu suarane nangise wasta dalam banget apane buka ahu yaiku nangise. Cuma kala maka kari-kari berkata, "Ausini wasiat nasira mari ingsun." Kala berkata sapa Imam Ibnu Hazim, "Iya kayang iya sira ayyaraka nyentan ningali sira Allah Gusti Allah Ta'ala haitsu nahaka sekiranya nyegah sira awya yaftadak atau sengit haitsu sekiranya amaraka seaparane perintah sapa Allah ing sira." Titik. Diceritakan dari Sulaiman bin Abdullah, beliau dalam keadaan berhaji kemudian beliau bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar Madinah, "Adakah seorang sahabat yang ada di sini?" Kemudian ahli Madinah mengatakan bahwa ada. Siapa ahli sahabatnya? Namanya adalah Imam Abu Hazim. Maka kemudian Imam Abdullah bin Malik mendatangi Imam Hazim untuk bertanya. Kemudian bertanyalah Imam Ibnu Malik kepada Imam Hazim. Pertanyaannya adalah, "Ya Tuan sahabat, kenapa kami semua, kita ini membenci kematian?" Gitu. Kenapa sih kita ini benci mati atau takut mati? Begitu. Kemudian Imam Abu Hazim berkata, "Karena sebab kita ini mencintai keramaian. Keramaian itu maksudnya dunia." Kan gitu. Ketika kita mencintai keramaian, kita mencintai dunia, otomatis kita nggak suka kepada kerusakan, artinya kepada hari esok. Itulah kenapa kita nggak suka mati. Karena kita seolah-olah akan meninggalkan keramaian menuju ke sepi, ke akhirat. Begitu. "Oh iya begitu ya." Kan gitu. "Sodakta, kamu benar." Begitu gampangnya. Lalu bagaimana ketika kita mengetahui bahwa kita ini akan benar atau tidak? Ya, berbuat baiklah kalian. Berbuatlah baiklah kamu. Kan gitu. Sesuai apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ketika kalian berbuat kebaikan,
maka orang-orang baik Allah akan tempatkan di dalam kenikmatan. Dan bagi orang-orang yang sesat, Allah Ta'ala akan menempatkan ke dalam siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Seperti itu. Akhirnya Imam Sulaiman menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang sangat, karena merasa berdosa. Ya, kalau para wali kayak Imam Abdullah Sulaiman, Allah, orang luar biasa. Begitu beliau mendengar kebenaran itu diterima dengan sangat luar biasa, menangis. Kalau kalian mau celalat dulu lah. Oke, Hokia. Gimana nih? Hokia dan ceritakan Anas Sulaiman. Udah tadi ya? Mana tadi sih? Oh sini. Haka Ibnu Qudamah taubata kaum Yunus ing taubate kaum Yunus alaihissalam. Allah berkata, sapa Ishak, wah barona ngabarakan kita sapa Jubair wa Muqatil an Dhahab an Ibnu Abbas. Qala berkata, lama Aisyah nalikane putus asa sapa Yunus Nabi Allah Yunus alaihissalam an imani qaumi saking imane kaume, daa berdoalah Nabi Yusuf rabbahu ing pangerane alaihim ing atase kaum. Faqala berkata Nabi Yunus, ya Rabbi do pangeran kaula, inna qaumi setune kaume ingsun iku absa'u nyegah sapa kaum illa angin al-kufra ing kekufuran. Fa'anzala maka nurunaken sapa Allah Ta'ala alaihim ing atase kaum, yaiku naktumka ing tatrapan. Fauha maka mengutus mewahyukan Allah Ta'ala azza wa jalla menurut Allah ilaihi maring mau kaum ini istemena isun iku unzilu nurunakan di kaumika kelawan kaum sira al azaba ing azab. Wala fakharaja maka metu anhum saking si kaum sapa Yunus Nabi Yunus. Wa au'adahum lan janjeni al azaba in azab ba'da salasi ayamin sawise 3 pira-pira dina. Wa akhrajalan ngetoaken sapa Yunus ahlau ing ahline beserta keluarganya, ma ibnahu serta anak lorone sohirone kang cilik lorone. Pangtolako mangka pada budalan hatta sehingga kharaja metu anhum saking kaum faso adalan munggah sapa Yunus jabalan ing gunung yang juru ningali sapa Yunus ila ahli Nainawa maring ahli Nainawa. Tempat kaumnya Nabi Yunus itu disebut tanah Nainawa. Wa yataqarrabulan keparek opal azabu azab. Wa basallahu lan mutus sapa Allah azza wa jalla malul sapa Allah mutus Jibril ing malaikat Jibril. Faqala maka bersabda berfirman Allah Ta'ala, intalik pergilah kau ila malikin khazanin maring raja kang lacut min khazanin au malakin kan. Intolik pergilah kamu, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk pergi ke malaikat Malik. Khazinun, malaikat yang menjaga an-nar ing neraka. Malaikat Malik itu kan malaikat penjaga neraka. Betul? Faqala lahu, berkatalah malaikat Jibril kepada
malaikat Malik. Ukhruj, keluarkanlah, kata Allah Ta'ala, min samumin, saking racun, min samumi jahannam, saking racun neraka jahanam. Ala qadri misqalin, ingatase kadar sak rambut. Misqali sya'ratin, kawan. Ala qadri misqali sya'ratin, ingatase sekadar rambut. Cuma serambut doang. Tapi yang dari neraka ya. Semua maka kari-kari intolik budalan. Hi kelawan iku qadri misqal bahid, maka ngliputan nasira bi kelawan neraka mau sapa ahli Madinah, ahli kota Nainawa. Olah berkata sapa Abu Abbas, fantolaka maka bergegas sapa Jibril, malaikat Jibril. Fafu ilalan agawe maing barang amarahu kang perintah huwa ing Jibril sapa rabbuhu pangerane Jibril, yaitu Allah Ta'ala azza wa jalla maha suci Allah. Wa ayana lan nyatakan sapa Yunus kaum Yunus al azaba ing azab. Lama semangsane habato temurun lil waktu maring waktune alazikang wakta sing ditentuakan lahum kedua kaum apa Yunus kaum Yunus. Sekolah berkata sopo Abul Jalal, innal azaba setemene azab lama semangsane habato temurun ala kaum Yunus ing atase kaum Yunus. Pajala makan dadakan yahumu ngumpul memenuhi mengeliputi, nah bolehlah, ala ruusin ing atase ndase wong mislaqat ilaili saumpamane tengahe apa tugelaning dina apa bengi qad alail ing dalam tengah-tengahnya malam al mujrimu kang petang ribet. Jadi seolah-olah ketika si azab itu mau datang, itu gelap gulita begitu di atas kepalanya orang-orang yang ada di situ, maksudnya di sekitarnya. Qala Ibnu Abbas, falamma sumangsane istayqonu ngiyakinaken bil azab kelawan azab, saqata mangka gugur fi aidihim ing dalam tangane. Walamulan pada beruh anna Yunus satenene Nabi Yunus iku qad sadaqahum, yaitu benar-benar nabi kang benar. Fatolabu maka pada nyupri, falam yakjuru maka ora pada mampu alaihi ngatasé mau. Faqalu maka berkata sapa si kaum najtami'u, yaitu kumpul ilallahi maring Gusti Allah, wa tubulan wana tubulan tobat kita ilahi maring Allah. Qala berkata sapa Ibnu Abbas, faharajulan pada metu ila maudhi'in maring tempat yuqalu kang den capakan lahu maring tempat mau. Tala Rahmat aran tala Rahmat wa tala taubah la tala taubah. Wa inna mastune sumia denarani talal Rahmat ing talal Rahmat li annahum karena serbe mau iku kharaju pada kaum ya, maksud kaum Yunus iku kharaju pada metu sapa kaum Yunus jami'an hales kabehane arijalu pira-pira wong lanang wan nisa lan pira-pira wong wadon wal awatiki lan pira-pira wong kang merdeka
wa rajulan pada metuh ma'aum sertane si kaum Yunus an amahum ing piro-piro benda-bendane dikeluarkan beserta benda, harta bendanya gitu. Harta bendana wabiha 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 inihim lan kerawan piro-piro bahaim. Bahaim itu ternak beserta dengan ternak-ternaknya. Bahaim itu piro-piro ternak jamaknya bahaimun. Pamayazu maka membedakan sapa ba'dul maradi sebagainya wong kang wadon kang ngusoni wa uladahya wa uladiha lan piro-piro anak-anake wal bahaim lan piro-piro kebo sapi wa uladiha lan piro-piro anak-anake wa jalun dadakan aromada ing awu debu ala ruusi ing atase ndase wa wad'ulan nyelehaken asau kamin tahti arjulihim saking aparane ke abu saking sikile wala bisulan pada nganggo almasuha ing pakaian kang bagus wasaufalan pakaian wol pakaian yang dari kulit binatang fistijarin amri selamat pas apa namanya sumastajaru mangka amri selamat billahi Gusti Allah taala warafaulan ngangkat aswatahum ing pira-pira suarane bil bukai kelawan nangis wa du'a ilan donga fa'alima mangka ngawari sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla minhum saking kaum as-sadaq ing benar faqalat maka berkata sapa al malaikat besok lagi ya. Faqalat maka berkata sapa al malaikat wallahu alam. Al-Fatihah. Ini besok dari Faqalat ya malaikat sampai khatam tuh. Nanti ada khatamnya lah. Ya Allah.